Ini kedua kalinya aku mencoba menaklukkan gunung ini. Setelah sebelumnya aku gagal karena sebuah gangguan yang membuatku tersesat ke sebuah desa. Ketika mendengar rencanaku untuk mendaki Gunung Merapi sekali lagi, Rama dan Yanto memaksa untuk ikut menemaniku. Mereka merasa bertanggung jawab membawaku ke puncak gunung ini. Danan, nih pegang. Sebuah HT dan handphone satelit diserahkan oleh Rama kepadaku. Apa sih ini? Niat banget kalian. Tanyaku yang sedikit heran. Udah, pegang aja. Kamu kan sensitif. Jadi kalau amit-amit terjadi apa-apa dan kita nggak akan kehilangan kamu lagi. Lihat nih, aku sama Rama juga pegang. Kata Rama meyakinkan. Kami tidak memperpanjang perbincangan kami lagi dan segera melakukan registrasi di pos dan mulai memasuki jalur pendakian. Terlihat juga beberapa pendaki juga sudah memulai pendakian mendahului kami. Selangkah demi selangkah kami lalui. Kondisi jalur pendakian Gunung Merapi memang didominasi dengan jalan menanjak dan bebatuan. Kami sampai di shelter pertama saat maghrib. Walaupun belum terlalu capek, kami tetap berhenti untuk menyempatkan waktu untuk istirahat dan menunaikan kewajiban kami sebagai makhluk ciptaan Allah. Matahari mulai terbenam. Langit pun mulai terlihat gelap dan kami melanjutkan perjalanan dengan penerangan lampu dari senter. Selama perjalanan tidak ada halangan yang berarti. Sampai setelah melewati pos pertama, Rama yang berjalan di depanku terlihat terhenti. Memang dari tadi aku merasa ada yang aneh. Entah mengapa sepanjang perjalanan terasa sepi. Tidak ada suara jangkrik atau binatang malam maupun pendaki lain. Ram, kamu kenapa berhenti? Tanya Yanto memastikan keadaan Rama di depan. Nan, itu apa? Ucap Rama dengan suara yang bergetar. Aku berlari menyusul Rama. Rupanya di hadapan Rama berdiri sesosok makhluk hitam besar membelakangi kami. Ia menoleh dan memamerkan matanya yang merah dan taring yang keluar dari mulutnya. Aku segera mengambil posisi terdepan dan menyalip Rama dan mendekat ke arah makhluk itu. Namun makhluk itu menghilang tanpa jejak seperti asap. Nan, gimana? Enggak apa-apa. Mungkin cuma penunggu hutan ini. Jawabku yang memang belum tahu tentang apa yang aku lihat barusan. Kami melanjutkan perjalanan. Namun entah mengapa aku merasa setelah kejadian tadi, jalur yang kami lewati semakin gelap. Lebih gelap dari biasanya. Bahkan senter kami pun tidak dapat menerangi seluruh jalan. Dan bener ini jalannya? Harusnya sih bener. Toh dari tadi nggak ada jalan lain, jawabku. Walaupun jalan yang kami lewati sudah sesuai rute, namun entah mengapa kami terhenti di hadapan sebuah hutan tanpa ada jalan setapak seperti biasanya. Rama, jalan setapaknya habis di sini. Berarti kita harus masuk hutan itulah. Tanyaku pada Rama. Iya Nan, dulu kita memang lewat hutan sedikit, tapi kok kayaknya beda ya sama yang sebelumnya. Ya udah, gantian aku di depan. Mungkin aja aku ingat. Lalu Yanto menawarkan diri untuk berjalan di depan memandu kami. Semenjak memasuki hutan, suasana menjadi sangat berbeda. Cahaya bulan hampir tidak bisa masuk ke hutan ini. Hanya penerangan dari senter kamilah yang membantu kami untuk mencari jalan. Kami berjalan menelusuri gelapnya hutan, tapi entah mengapa perjalanan kami terasa lama sekali tanpa ada tanda-tanda ujung dari hutan ini. Nan, kamu nggak merasa ada yang aneh tak? Tanya Rama. Iya, kita udah jalan lama tapi kenapa nggak ketemu ujungnya dari hutan ini?
Emang kamu tahu kita diisengin apa enggak? Kali ini Yanto mencoba memastikan kepadaku. Kalau ada yang iseng, aku pasti udah sadar, tapi emang aneh. Di gunung yang biasanya banyak makhluk goib, malah di hutan ini nggak ada sama sekali, kataku kepada dua temanku itu. Kami menyudahi perbincangan kami dan mulai berjalan lagi. Entah berapa jam perjalanan hingga lampu senter kami mulai meredup. Dan saat diselimuti rasa lelah, kami mulai merasa gelisah. Angin dingin yang berhembus berubah suasana hening ini menjadi semakin mencekam. "Nan, di sana itu ada api," ucap Yanto yang melihat sepercik cahaya dari dalam hutan yang masih cukup jauh. Kami merespon ucapan Rama dan mempercepat langkah kami. Semakin dekat nyala api itu, perlahan aku mencium bau yang cukup aneh. "Kenapa, Nan?" tanya Rama. "Ini bau melati. Hati-hati." Terlihat mereka memahami maksudku dan mulai melangkah dengan hati-hati. Saat kami sudah mulai dekat, aroma melati itu semakin pekat. Cahaya api yang kami lihat semakin dekat. Namun bukannya berasal dari api unggun, rupanya api itu berasal dari beberapa batang lilin yang di tengahnya terdapat bunga dan kemenyan yang sudah disusun seperti sesajen. "Apaan ini?" "Ini ritual klinik. Berarti seharusnya ada pelakunya di sini." Aku menoleh ke sekeliling. Namun hutan ini terlalu gelap. Sebelum sempat menemukan sesuatu, terdengar langkah kaki mendekat dari balik cahaya lilin tersebut. Dari dalam kegelapan terlihat sesosok makhluk kurus berambut panjang merayap menjilati bunga-bunga yang disajikan di sana. Seolah menyadari kehadiran kami, ia menengadahkan kepalanya dan melirik kami dengan matanya yang hitam. "Nan, apaan itu?" teriak Yanto yang ketakutan. "Demit alas toh. Tapi pasti ada yang manggil makhluk itu ke sini. Lebih baik kita pergi," ucapku pada Rama. Belum sempat melangkah, terdengar suara seseorang dari belakang makhluk itu. "Kalian tidak bisa pergi." Saat ini, aku mulai merasakan bahaya. Demit-demit yang aku lihat sepanjang jalan dan bahkan yang memakan sesaji ini belum ada yang membuatku gentar. Namun saat suara itu terdengar, situasi di hutan ini berubah menjadi semakin mengerikan. Dan tiba-tiba, duk, suara sebuah benda jatuh di dekat Yanto. Ia menoleh ke arah benda yang jatuh tak jauh dari tempat ia terduduk. Tangannya mencoba meraihnya, namun ia mengenali tekstur yang ia pegang. Rasa sesalnya sudah terlambat. Saat ini sebuah kepala manusia tergenggam di tangannya dan mulai menoleh ke arah Yanto. Tolong." Suara itu terdengar dari kepala dengan wajah yang penuh luka yang sudah membusuk. Matanya yang bolong sudah dipenuhi oleh banyak sekali belatung. "Nan, ini kepala, Nan, ini kepala," ucap Rama yang refleks melempar benda itu. Namun rupanya semua tidak berhenti sampai di situ. Yanto menunjuk pada sesuatu di atas pohon dekat kami. Aku melihatnya dan memperhatikan sekeliling. Hutan yang tadi kami lewati dengan hening, kali ini dipenuhi dengan mayat-mayat yang tergantung terbalik di atas pohon. Tidak hanya satu, namun hampir di seluruh pohon di sini tergantung mayat dengan tubuh yang tidak utuh lagi. Gila, hutan apa ini? Aku berusaha tetap tenang sambil mencoba membacakan ayat-ayat suci dan mantra pelindung untuk melindungi kami dari niat jahat makhluk di sekitar kami. "Keluar kamu, tunjukkan wujudmu," tantangku kepada makhluk yang berbicara tadi. Bukannya menampakkan diri, bayangan makhluk itu malah terlihat menjauh. Sudah gak perlu. Aku sudah dapat satu. Samar-samar terdengar suara makhluk itu meninggalkan kami. "Loh, Rama di mana?" tanyaku pada Yanto yang masih panik. Kami mencari ke sekeliling.
Loh, tadi dia di sini, gak jauh dari kita. Kali ini ia semakin panik dan segera menghubungi dengan HT yang ia bawa. Namun tetap tidak ada jawaban. Tak sedikit pun petunjuk keberadaan Rama terlihat di dekat kami. Sebaliknya, mayat-mayat yang tadi tergantung di atas pohon mulai berjatuhan dan merayap ke arah kami. Tolong, tolong. Aku mencoba membacakan doa-doa penenang untuk menenangkan demit wanita yang merayap ke arahku. Namun, Yanto terlihat panik. Puluhan mayat mulai merayap ke tubuhnya. Aku membatalkan niatku dan berdiri menarik Yanto untuk berlari. Namun, mayat-mayat itu terus berjatuhan dari atas pohon dan bermunculan dari gelapnya malam. Kesini. Suara seorang wanita terdengar dari salah satu sisi hutan. Kami menoleh. Terlihat seseorang perempuan bersembunyi di balik pohon dan dia memanggil kami. Tidak ada pilihan, kami berlari ke arahnya. Namun sebelum sempat sampai, wanita itu berlari menjauh seolah meminta kami untuk mengikutinya. Benar saja. Jalur yang ia tunjukkan sama sekali tidak diganggu oleh mayat-mayat itu. Kami berlari dan terus berlari hingga akhirnya kami sampai di mulut hutan. Kami berhenti, namun terlihat wanita itu terus berlari. Kami mengikuti arah larinya dengan perlahan dan di sana terlihat ada sebuah desa kecil. Nan, Yanto, kesini. Seseorang memanggil kami. Itu adalah suara Rama. Kami segera menghampirinya dan mengecek keadaannya. Loh Ram, kamu gak apa-apa? Gimana kamu bisa sampai di sini? Tanyaku pada Rama. Itu, waktu terpisah dari kalian, aku ketemu Mbak itu dan dia ngajak aku ke sini, kata Rama. Kami memperhatikan desa itu. Nampak rumah-rumah kayu zaman dulu mendominasi bangunan di desa ini. Mas, mau ke puncak ya? Tiba-tiba terdengar suara seorang bapak menghampiri kami. Iya pak. Benarkah pak lewat sini jalurnya? Aku menjawab pertanyaan bapak itu sambil bertanya. Biasanya jarang ada yang lewat sini mas. Tapi saya juga heran kenapa malam ini jadi banyak yang lewat desa ini. Aku menceritakan semua yang terjadi termasuk mengenai makhluk yang kami lihat tadi di hutan. Bapak itu hanya mengerutkan dahi dan menunjukkan rasa simpatiknya. Ya udah mas, masnya istirahat dulu aja di sini, bahaya kalau kemalaman. Lagi pula kemungkinan masnya juga mungkin udah diincer, kata bapak itu. Kami duduk di salah satu selasa rumah warga dan meminum air perbekalan kami untuk menghilangkan rasa lelah. Mas, sini. Lalu terdengar suara seorang perempuan memanggil kami. Rupanya itu adalah suara perempuan yang memandu kami keluar dari hutan. Mbak, tadi makasih ya mbak udah bantu kami keluar dari hutan. Iya mas, gak apa-apa, udah biasa. Ini Sabtu Kliwon, biasanya para pencari ilmu menjadikan hutan ini buat cari tumbal. Kami saling menatap. Salah sedikit kamilah yang akan jadi tumbal para pencari ilmu itu. Udah mas, ayo ke balai desa. Tadi habis ada acara. Ada teman-teman masnya juga di sana. Setelah berbicara, wanita itu segera memandu kami menuju balai desa. Dan benar, di sana terlihat para pendaki yang tadi sudah berjalan mendahului kami. Mereka sedang berbincang dengan beberapa warga sambil menikmati suguhan yang disajikan oleh warga. Monggo mas, istirahat dulu, ucap salah satu seorang warga desa yang menyambut kami. Iya pak, makasih. Bu, ini ada tamu, mbok ya disuguhin apa gitu. Udah pak, gak usah repot-repot. Kita udah bawa perbekalan kok. Alah, gak repot kok. Tadi juga habis ada acara, jadi banyak makanan yang sisa. Kami melihat sekitar.
Memang terlihat ada panggung dan alat musik tradisional di sana, seolah selesai mengadakan acara. Mataku berpandangan dengan pendaki yang sudah datang duluan dan mengangguk, sekedar untuk memberi salam. Habis ada acara apa toh, Pak? Biasa, pementasan tari. Hampir setahun 2 kali kami ngadain pementasan ini, kata bapak itu. Tidak ada sound system, hanya alat musik tradisional yang usang yang terlihat di sekitar panggung. Aku berjalan-jalan dan memperhatikan panggung dan orang-orang di sekitar balai desa. Aku menghampiri Rama untuk segera duduk dan memikirkan mengenai kejadian di hutan tadi. Rama dan Yanto masih sibuk membicarakan hal yang tidak penting. Sambil melihat kekonyolan mereka, aku bermaksud memakan suguhan yang disajikan warga tadi. Namun, semua itu terhenti oleh seorang wanita yang muncul menghampiri kami. "Jangan dimakan," ucap wanita itu dengan menatapku sejenak dan segera pergi meninggalkan kami. Samar-samar aku mengingat wajah wanita itu. Tidak pasti, tapi aku rasa aku pernah melihatnya. Wajah wanita itu sama persis dengan wajah mayat wanita di hutan tadi yang sempat kudoakan. "Ram, Yanto, kita pergi dari sini." Kali ini aku yakin ada yang tidak beres dengan tempat ini. "Emangnya kenapa, Nan?" "Kita istirahat dulu lah, ngemil-ngemil dulu sedikit," kata Rama sambil mencoba mengambil kue yang disuguhkan. Aku refleks segera menepuk tangannya hingga kue itu terjatuh dari tangannya. "Udah, nurut aja." Kali ini aku memaksa menarik mereka dan mengenakan ransel kami masing-masing. Kami berjalan dengan cepat ke arah yang berlawanan dengan hutan. Melihat kepergian kami, warga tadi segera menghampiri kami. "Loh, masnya mau kemana kok buru-buru?" "Oh Pak, maaf. Kami harus segera mengejar puncak sebelum fajar." "Istirahat dulu lah mas. Santai dulu, ngemil dulu. Nanti masih ada pementasan lagi itu." "Pementasan apa tuh Pak malam-malam gini?" tanya Rama penasaran. "Biasa, penyambutan warga baru. Tadi sudah, harusnya habis ini masih ada tarian lagi. Itu mbaknya udah siap." Bapak itu menunjuk ke arah perempuan yang menuntun kami ke desa. Namun kali ini ia sudah berdandan cantik dengan pakaian penarinya. Tanpa banyak bicara, aku menarik Rama dan Yanto memaksa mereka untuk pergi. "Maaf banget ya Pak, mohon maaf. Teman kami udah kebelet," teriak Rama yang mengikutiku dengan terpaksa. Sepanjang perjalanan, aku membacakan doa-doa dan ayat suci. Kami berjalan sambil sering mengabsen 1-3 agar tidak ada lagi yang tertinggal atau malah bertambah. Setelah lama berjalan, akhirnya kami sampai di jalur yang dikenal. Terlihat juga ada beberapa pendaki lain di depan kami. "Nan, Danan, ini kan udah aman. Jelasin ke kita kenapa kok tadi kamu kok buru-buru?" tanya Yanto yang masih penasaran. Itu desa goib. Kalau tadi kalian makan makanan yang disuguhin sama warga di sana, bisa-bisa kalian gak bisa keluar dari desa itu, ceritaku kepada mereka. "Yang bener kamu Nan, gak mungkin lah. Tadi aja ada pendaki lain yang bareng kita kan. Mereka itu udah terlanjur makan suguhan warga. Sekarang mungkin mereka sudah dianggap sama warga desa itu, makanya dibuat penyambutan." Yanto terlihat lebih pucat dari Rama. Tubuhnya terlihat gemetar sambil mencoba mengeluarkan botol air yang sudah diisi teh hangat dari desa itu. Dan saat botol itu dibuka, tercium bau amis yang sangat menyengat seperti bau darah hewan yang sudah membusuk. Dan tidak hanya itu, satu persatu belatung mulai keluar dari cairan amis di botol milik Rama. Segera aku menutup hidungku dengan kain dan membantu Rama membuang cairan itu dan mencuci botolnya dengan tanah dan membacakan doa untuk menghindari makhluk halus yang tergoda dengan bau dari minuman dari desa goib ini.
Loh Nan, berarti pendaki tadi udah nggak bisa diselamatin ya? Tanya Rama kepadaku. Aku hanya menggeleng, namun Rama masih tidak terima. Bukannya kamu punya ilmu batin? Kalau kita paksa mereka ngelepasin pendaki itu kan bisa mungkin. Percuma, mereka itu penduduk asli sini, kita yang pendatang. Sekarang pendaki itu sudah menjadi warga desa, dan mereka hidup bersama. Gak ada yang bisa aku perbuat, setidaknya dengan kemampuanku saat ini. Berarti seandainya ada orang yang lebih hebat dari kamu, mereka bisa diselamatin kan? Tanya Rama sekali lagi. Mungkin bisa. Mungkin nanti saat kita turun, kita sampaikan kejadian ini sama guru kunci. Seharusnya ia punya wibawa yang cukup untuk minta pendaki itu kembali. Rama mulai mengerti, dan Yanto pun sudah mulai tenang. Kami melanjutkan untuk berjalan kembali dan memutuskan membuka tenda di pos pasar Bubrah bersama pendaki lain. Kami beristirahat dan menghabiskan sisa malam untuk tidur di tenda dan memasang alarm menjelang subuh untuk segera menjemput puncak Merapi yang gagal kugapai beberapa tahun yang lalu. Pagi mulai datang. Sebelum alarm berbunyi, suara para pendaki lain sudah lebih dulu membangunkanku. Terlihat Rama dan Yanto juga berusaha keras menahan rasa ngantuknya. Kami bersiap untuk memulai pendakian di medan yang berbatu. Kami bersiap mendaki Gunung Anyar untuk mencapai puncak Merapi. Aroma belerang mulai tercium dengan udara dingin yang selalu berasap. Hingga akhirnya kami sampai di puncak di mana terdapat tempat datar yang cukup luas tepat di bawah puncak Garuda. Setelah puas beraktivitas di puncak, kami segera turun mengikuti alur pendaki lainnya. Dengan jalur yang terang, hampir tidak ada halangan untuk melewati jalur untuk turun. Sesuai rencana kami mampir ke pos registrasi dan menceritakan kejadian kami di Desa Goib. Rupanya, kejadian ini pernah terjadi beberapa kali. Beberapa fotokopi KTP ditunjukkan kepada kami untuk mengidentifikasi pendaki yang kami ceritakan. Kami menunjukkan yang kami ingat, dan apabila 1 kali 24 jam pendaki itu tidak kembali, mereka akan meminta tolong juru kunci untuk mencarinya. Rama dan Yanto terlihat berkeliling mencari sarapan. Setelahnya kami berpisah dan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Aku cukup senang. Setidaknya walaupun cukup sibuk, mereka rela menyempatkan waktu untuk memanduku ke indahnya puncak Gunung Merapi yang tidak akan pernah mungkin kulupakan. Demikianlah kisah ini dibagikan dan ditulis oleh seorang kreator Twitter bernama @diosetta. Cerita ini menarik yang selalu dinanti-nanti apabila tentang pendakian mistis. Dan entah nyata atau tidak, paling tidak cerita ini menjadikan kita tahu bahwa gunung adalah tempat yang sakral. Selain pemandangannya yang indah, kehidupan yang misterius, tempat dan lokasi selalu menjadi daya tarik bagi seorang petualang. Apabila ada kesalahan penyebutan kata dan ketidaknyamanan pendengar dalam sajian cerita ini, saya mohon maaf. Dan saya berterima kasih apabila dan karena sudah berkenan mendengarkan cerita ini sampai akhir. Semoga cerita ini bisa menjadi teman dan pengantar istirahat kalian. Saya Udin dari Sendirian YouTube Channel. Terima kasih.